Kehidupan masa muda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan yang dikenal akan kejujuran dan kesempurnaan akhlak beliau. Bahkan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya, disematkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang musyrikin Mekah sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Di masa mudanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, banyak riwayat menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Selain itu, terdapat pula riwayat bahwa beliau menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qiraat. Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang nabi diutus, melainkan ia menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya, dahulu aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qiraat." Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa modal dari Khadijah radhiyallahu anha yang ketika itu belum menjadi istri beliau. Ibnu Ishaq rahimahullah berkata, Khadijah binti Khuwailid ketika itu adalah pengusaha wanita yang memiliki banyak harta dan juga kedudukan yang terhormat. Ia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan usahanya dengan sistem mudharabah atau bagi hasil, sehingga para pekerjanya pun mendapatkan keuntungan. Ketika itu pula, kaum Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang. Tatkala Khadijah mendengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kejujuran lisannya, sifat amanahnya, dan kemuliaan akhlaknya, maka ia pun mengutus orang untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah menawarkan beliau untuk menjual barang-barangnya ke negeri Syam, didampingi seorang pemuda, budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Khadijah pun memberikan imbalan istimewa kepada beliau yang tidak diberikan kepada para pedagangnya yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawaran itu dan lalu berangkat dengan barang dagangan Khadijah bersama budaknya, yaitu Maisarah, ke negeri Syam. Khadijah tergolong sebagai seorang wanita Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi. Khadijah juga merupakan keturunan yang spesial dan terkenal di kalangan orang Arab pada saat itu. Disebutkan di dalam sejarah, di antara laqab atau gelar ibunda Khadijah adalah Thahirah atau wanita yang suci, karena beliau tidak mengikuti adat-adat jahiliyah dan tidak pernah terjerumus ke dalam perzinahan serta hal-hal buruk lainnya. Karena itu, beliau dikenal sebagai wanita yang afifah atau menjaga kehormatan. Selain itu, ibunda Khadijah juga terkenal akan kecantikan dan kekayaannya. Disebutkan bahwa sebelum beliau menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah sudah menikah 2 kali, yaitu dengan Atiq bin Ais al-Mahzumi dan Abu Khalah ibnu An-Nabasi at-Tamimi. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami Khadijah yang ketiga. Kedua suami tersebut meninggal dunia dan Khadijah memiliki seorang anak lelaki dari Abu Khalah yang bernama Khin bin Abi Khalah at-Tamimi. Meskipun beliau adalah wanita janda, namun karena kesucian dan akhlaknya yang mulia, serta kekayaan hartanya dan kecerdasannya, banyak lelaki yang datang untuk melamarnya. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha menolak semua lamaran itu. Seakan-akan beliau sudah tidak tertarik lagi untuk menikah, atau karena beliau tidak terburu-buru untuk menikah. Sampai akhirnya Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan amanahnya dan akhlaknya. Hal inilah yang membuat Khadijah tertarik agar Muhammad bekerja sebagai pekerjanya. Mulailah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperdagangkan barang Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat berdagang, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh budak lelakinya Khadijah yang bernama Maisarah.
Khadijah radhiyallahu anha sebenarnya sudah tertarik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, beliau tidak terburu-buru meminta dilamarkan kepada Muhammad. Beliau ingin menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pekerjanya dan memerintahkan Maisarah untuk menemani dan meneliti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau memiliki sifat yang tenang dan tidak terburu-buru. Ujian ini dilakukan bukan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang di Mekah, melainkan saat safar. Sebagaimana perkataan para ulama bahwa safar itu akan membuka tabir akhlak seseorang yang sebenarnya. Untuk itulah Khadijah menguji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua perkara yang penting, yaitu safar dan masalah keuangan. Inilah mungkin alasan mengapa safar disebut sebagai yusfir atau membuka tabir seseorang. Karena saat safar akan nampaklah akhlak seseorang, apalagi jika safar tersebut dilakukan bersama orang-orang lain secara berkelompok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, safar adalah bagian dari azab atau siksa. Ketika salah seorang dari kalian melakukan safar, maka ia akan sulit makan, minum, dan tidur. Jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dari perjalanan dagangnya ke Syam, Khadijah radhiyallahu anha melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amanah dalam mengelola dagangannya, dan ia juga melihat keberkahan besar dalam dagangannya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selain itu, budak lelaki Khadijah yang bernama Maisarah juga mengabarkan kepadanya mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajaman beliau berpikir, perkataan yang jujur, dan metode beliau yang amanah. Maka, semakin bertambahlah ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakannya selama ini. Akhirnya, Khadijah radhiyallahu anha pun bermaksud meminang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh beberapa ahli tarikh, Khadijah melakukan pinangan melalui sebagian orang yang dikenalnya dengan cara memberi isyarat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menikahi Khadijah, yaitu tidak langsung karena seorang wanita tetap menjaga dirinya. Cara ini juga bisa menjadi dalil bahwa seseorang yang memiliki anak atau adik perempuan tidak mengapa baginya menawarkan anak atau adik perempuannya tersebut pada seseorang lelaki yang soleh, tentunya dengan cara yang baik dan tidak merendahkan. Demikian juga seorang wanita, jika tertarik dengan seorang lelaki yang soleh, maka tidak mengapa ia memberi isyarat kepada lelaki soleh tersebut melalui perantara akan keinginannya tersebut, tentu dengan tetap menjaga kehormatannya. Lalu, Khadijah pun mencurahkan perasaannya tersebut kepada sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munijah. Dan Nafisah pun segera pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan niatan Khadijah tersebut dan menganjurkan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan membicarakan hal ini dengan paman-paman beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi paman Khadijah dan melamar Khadijah. Tidak lama setelah itu, pernikahan pun dilangsungkan. Akad pernikahan ini dihadiri oleh para keluarga dari kalangan Bani Hashim dan para pembesar kabilah Bani Mudhar. Dalam pernikahan ini, Rasulullah memberikan mahar berupa 20 ekor unta muda. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Syam. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa sebagai wali nikahnya adalah ayahnya Khadijah, yaitu Khuwailid. Khutbah Abu Thalib ketika melamar Khadijah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai keturunan Nabi Ismail.
sebagai anak cucu Ma'ad, sebagai keturunan Mudhar, sebagai penjaga Baitullah, pengawal tanah haramnya, yang tanah ini menjadi tempat ibadah haji yang suci dan aman, dan menjadikan kita hakim bagi manusia. Ini anak saudaraku, Muhammad bin Abdullah. Jika ditimbang dengan lelaki manapun juga, maka ia lebih berat dari mereka semua. Kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya, akalnya, kedermawanannya, dan kebijaksanaannya. Meskipun hartanya sedikit, namun harta itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang cepat perginya, serta merupakan pinjaman yang akan dikembalikan. Dia ini, demi Allah, telah ada kabar baik tentangnya, dan ia memiliki kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Ia menyukai Khadijah binti Khuwailid, begitu juga sebaliknya. Dan mahar apa saja yang kalian sukai, saya yang akan menanggungnya. Maka terjadilah pernikahan antara lelaki yang sangat soleh dan mulia dengan seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan, suci, mulia, dan cerdas. Semua sifat baik ini berkumpul pada diri Khadijah, termasuk juga berbagai macam keindahan, kecantikan wajah, kecantikan akal, akhlak yang mulia, serta harta yang banyak. Umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Khadijah adalah 25 tahun. Sedangkan umur Khadijah saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian riwayat menyebutkan usia Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi 6 orang anak buah dari pernikahan beliau dengan Khadijah, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah.